saya jadiin konten ya. Ini yang tadi gitu. Apa namanya? Materi yang tadi. Tadi siang backsoundnya diesel jagung, sekarang backsoundnya beda. Ini gue lagi di tempatnya temen. Ada temen punya usaha ini mas, punya usaha mobil derek, Mas Edi namanya. Terus minta tolong jualin ini juga. Jadi kalau kalian ada temen yang suka koleksi mobil-mobil monster, cocok buat kalian. 4x4 tenaganya, kagak usah digas mas. Rumah diadu sama rumah rubuh. Matic 2010. Nih di Indonesia cuma satu-satunya, kagak ada setengahnya juga, nggak ada yang lain punya. Satu dia dong. Ini kalau pengen ngerobohin rumah kagak usah digas, tempelin doang, roboh rumah. Demak hadir siap coblos mas. Mas komennya gimana mas yang di IG-nya Mas Ahmad, Pak Ahmad Saroni? Udah gua komen. Walaupun kita ini tetap orang-orangnya 08, tapi kan buat gua itu blunder boy. Janganlah lu politik bawa-bawa sholat segala macam, ngapain sih dipakai buat bercandaan? Nggak bagus. Mas sampean kok ada di mana-mana sih mas, kayak makhluk halus, makhluk kasar. Cumit. Oh iya, tawarin sama Lutfi boy. Lutfi yang kemarin koordinator pengen demo kagak jadi, lu tawarin. Mobil komando lu ganti ini aja gitu, biar gagah. Ini kan kopinya kalau diplomat lah. Bos tak beli obat bapak kutip bos. Hah? Lupa obat tensi sama gula. Gue nih enggak kembalimu jam piro? Wah langsung bos. Jangan apa kanu? Gak ada nggak kira maksudnya? Omongan apa itu? Info mas, info. Setelah maghrib mas, saya lagi dalam haliyah musafir mas. Jadi saya bisa jamak tahir. Kalian mau sholat. Mobil pemadam ya? Bukan, ini dijadiin derek mas. Hino 320. Mas ente tadi habis komen di IG Ahmad Saroni dong. Dibilang penista mah enggak mas. Orang dia kan agamanya Islam. Penista agama itu kalau orang luar zona kita, ngehina ubudiyah kita atau akidah kita lah, itu baru penista. Kalau orang sama muslim ya blunder lah, khilaf. Harus ditegur itu. Kampanye aja, jangan bawa sholat. Segala pendukung Prabowo dibilang tahiyatnya begini. Jeruk mas. Kalian ada ini nggak, teman-teman pecinta towing atau mungkin yang senang koleksi monster kayak belakang gue nih? Ini kalau lu dulu pernah nonton di Antv acara itu loh, yang biasa dipakai buat brung drag tuh motor gede. Kok gedenya sama? Biasa mas, gue kalau main kemana-mana tuh ada sajiannya, rokok, kopi. Itu masuk mobil pulang ya mas? Enggak lah. Buat rally enak tuh mas. Ini 4 WD mas, bannya muter semua. Wah lu ngederek ini tenaganya jadi ini mas. Apa? Rally Dakar. No. Ini biasa dipakai buat rally Dakar. Ini mobil Dakar mas, buat rally nih. Komen Rosin yang lagi viral, kenapa? Terus sampai nombak itu? Konsumsi BBM-nya nangis mas.
Ya biasa lah, orang kalau tenaganya ekstra makannya juga tambah banyak mas. Kalau tenaga gede makan dikit itu gua doang. Tenaga gede makannya dikit itu gua doang. Coba itu tanya-tanya 05 kapan jalan. Kalau udah jadi nggak usah bawel lah. Nambah-nambahin puyang gua aja. Udah gue bilangin lagi dikerjain. Spare part udah gue beliin. Yang barang hilang di armada tapi gak mau nyelidikin. Siapa yang bilang gak mau nyelidikin? Ada statement Rosin yang bilang gak mau nyelidikin. Jangan fitnah. Wah, jangan repot-repot mas. Masya Allah. Jadi gak enak kita. Lagi di mana mas? Di daerah Ikin dia mas. Merapi View mas. 06 besok pagi. Udah selesai tadi. Besok pagi tinggal ngambil. Makan apaan kayaknya enak mas. Jeruk. Bukan gak mau nyelidikin, tapi jawaban customernya yang gak ngenakin. Mas, kalau CS itu kan template sih mas, ya kan? Mereka udah punya SOP. Kalau lu pengen telepon yang sambil berbahasa basi, itu teleponnya ke gua. Kalau CS kan dia template mas. Kayak halo BCA deh, lu liatin aja. Lu telepon halo BCA. Gua pernah mas, telepon halo BCA yang angkat cewek, ya kan? Gua tanya, mbak nomor WA-nya berapa? Ntar kalau saya pengen hubungin biar gampang. Oh maaf mas, itu privasi saya dia. Yang kayak gitu masa pengen gue laporin ke BCA? Karyawan lu gak ramah. Karena begitu juga. Ya kan? Bukan gue belain Rosin, bukan. Cuman kan emang dari dulu mas, dunia transportasi baik itu udara, darat, laut, yang namanya barang dibawa sama penumpang ke dalam kabin itu jadi tanggung jawab penumpang. Jadi kalau ada kehilangan, ya emang nggak ada yang perusahaan manajemen nggak tanggung jawab. Cuman mungkin penyampaian orang kan gaya bahasanya beda-beda ya kan. Mungkin kalau CS Rian Mahendra, gue bisa bilang sambil ngobrol, maaf ya Pak, tanya kronologi gimana segala macem bla bla bla. Ya kan nggak semua orang punya kemampuan berbicara seperti itu mas. Ada orang yang memang sifatnya, wah gue kerja udah template, kalau ada orang tanya kayak gini jawabannya ini gitu. Kecuali kalau hilangnya di dalam bagasi bawah, karena itu kan dititipin ke kru. Nah itu mungkin perusahaan ada kompensasi mas. Begitu. Gak maghriban, dari mana kamu bisa ngomong saya gak maghriban? M Soleh Bintoro. Coba kalau halo dek, ya kan? Lu kalau ngarepin semua customer service ramah, nggak semua begitu. Beberapa customer service itu sifatnya template. Mereka ditanyain, ada nggak jurusan Jakarta Solo? Ada, bisa dihubungi nomor ini untuk pemesanan. Nah, begitu doang. Kalau soal si konsumen ini marah, wajar mas, dia kehilangan tab, ya kan? Dia kehilangan barang berharga yang mungkin dokumennya isinya dalamnya juga berharga banget. Itu hilang begitu aja. Wajar dia marah, wajar dia emosi, wajar. Nggak bisa disalahin, konsumen kan adalah raja ya kan? Kurusan apa ya bang? Oh, saya kurusan mas, lagi dilaporin polisi mas. Wajar kurusan. Kalau saya tambah gemuk, yang laporin saya bingung. Ini Rian nggak ada susah-susahnya jadi orang gitu gimana? Buat kalian yang minat Monster 1 ini, butuh pasukan kampanye. Kalau gratisan butuh mas. Siapa ini? Oh, dia ditato. Tidur siapa?
BPR. Oh. Apa asosnya ding gitu? Mas Rian dari Sumber Harta ikut nyimak. Oh siap. MTI masih operasional mas. Maksudnya apa ya? Lu ngedoain gua nggak jalan apa gimana? Alhamdulillah MTI masih berjalan dengan baik. Normal. Udah mulai rame juga penumpang. Ini hari ini penuh semua nih dari barat sama dari timur. Natal dan Tahun Baru. Halo mas, gimana kabarnya? Baik mas, Yogi P. Wah, bermain durian kita seger-seger mas. Wah, gue mau P, durian saya tak sisa nunggu gue. Masuk. Hah? Durian mentah. Saya mentah sopo. Buka andaman pun kena angin dari Mas Setiato. Sengit karo aku jo banget lah. Lho kowe tak sisakno lho. Sing cilik-cilik tak pangan, sing gede tak keno kowe. Lho kurang piye? Iku Pak anu budal Barta Desa. Oh ya wis. Gua wengi ae. Ora anu mangkat barisa. Macam mangkat barisa. Andi, gue sisain durian bukannya makasih. Malah sewot. Emang nggak tahu rasa terima kasih dia. Kena angin apa? Kabar-kabar isunya sama PO sebelah udah kelar. Gue dipanggil aja belum kelar. Lagi di Jogja Mas Rian. Mas Sugeng, siap. Mas, nggak pengen traktir saya makan tengkleng lagi di Kraton Mas. Durian mentah. Fitnah kamu. Bilang durian mentah, sembarangan aja, jelas-jelas bisa dimakan. Kalau enak apa enggak kan lidah orang relatif mas. Menurut gua enak. Kalau menurut Andi mentah nggak enak, ya itu mah urusan dia. Mas Rian ngapusi durian sak glundung mateng gino-gino sekat. Sedawan nonton tadi ya tuh. Ya ayo. Kan ono siji sing mateng enak. Nggih, Mas, cilik wae nggih. Iya. Mas coba jadi pelopor keselamatan dong bus MTI pakai sabuk pengaman tiap seatnya. Mana ada mas bis yang ada sabuk pengamannya tiap seatnya? Jok apa? Jok mana yang ada sabuk pengaman tiap seatnya? Kecuali depan Pol. 235 TI ini Dakar mas. Lu kalau pernah ngeliat di Paris Dakar itu yang buat Hino yang buat race ini satu-satunya di Indonesia. Tenaganya, jangan ditanyain mas. Ini 4x4. Kalau pengen ngerobohin rumah nggak perlu lu gas, dorong aja, roboh sendiri rumah. Mas itu nurunin suspensi ya? Apaan? Emang aslinya begini monster ini. Park Inong bergabung. Waduh. MTI kapan masuk Wonosobo? Enggak lah mas, ntar aja. Naik Peosan ke Bengkulu ada sabuk. Oh ya? Wah keren sekali. Rumahnya yang didorong mas. Ini yang didorong. Kayak mobil Belangwir mas. Apalagi itu Belangwir. Infoin ke Mas Sony Icikiwir mas. Ini mobil satu-satunya di Indonesia. Kilometernya baru 2.500. Wah berarti jarang narik dong mas. Emang yang punya itu saking sayangnya sama ini mas. Jadi jarang banget dikeluarin kecuali buat yang kecelakaan berat atau evakuasi berat. Baru dikeluarin. Kalau yang ringan-ringan mah cukup towing dia yang lain. Emang diawet-awet ini barang, soalnya satu-satunya barang ini di Indonesia cuman ini dong. Siwah mas, oi, Matic ini 4x4. Punya Ekopjen mas, Kopral Jenderal. Enggak. Saya malah kedun malah. Pernah evakuasi apa aja mas? Mas ini tahu gue evakuasi mas? Oh tronton itu kalau kecelakaan pakainya ini mas? Yang gede-gede itu. Wah ini tenaganya Hino 320 ya mas, betul. Mas, pala sama muka sama depan mobil hampir sama.
Bakar. Kayak mobil pemadam kebakaran. Kagak, ini belakangnya towing ini. Di setting towing. Mas, kenapa suaranya kok kayak bergema? Nggak tahu, Mas. TikTok. TikTok lagi. Dari sononya. Mesinnya emang sangar sih, Mas. 320 loh. Memang. Nggak gitu, ini nggak ada kopinya. Ini, Mas. Jalur kopi, Mas. Sepil belakang, Mas. 06 udah besok pagi keluar. Agak siangan lah. Bis di Jepang juga cuma kursi satu, depan satu ABCD aja, Mas, yang ada sabuk pengaman. Iya memang. Karena kan depannya ini dijual, Mas. Iya dijual ini, Mas. Dijual. Nomor teleponnya udah saya cantumin. Murah, Mas. Liburan Nataru naik tiket. Wah, gue sih pengennya naik, Mas, tapi yang lain nggak pada naik. Lagi di Jogja ya, Mas? Betul. Di daerah Merapi View. Pin, Mas. Apa ini, Pin? Harga 1 eman aja. Annya berapa nggak tahu. Ntar tanya aja yang punya. Aduh. Wah, kopi Merapi enak, Mas. Yo. Ini kopi Merapi ini. Tahun berapa itu, Mas, mobilnya? Ini 320, tahunnya 2010, Mas. Pernah 4 tahun saya, Mas, jadi mekanik 320, emang nggak ada lawan. Oh, memang. Jombor. HR wes naik dari minggu. Iya, jurusan lain selain Pekalongan, Mas. Kalau Pekalongannya nggak naik. Ini Mario Boro. Nomor kontak dipin aja, Mas. Udah gue posting tadi. Ada. Kapan? Kopi masih 06 OTW Barat. Besok. Besok keluar dari ini, dari garasi. Asli, Mas, hampir mirip Hino Jumbo pistonnya. Oh iya. Head mawon head. Jumlahnya Pak. Ya boleh panganannya head mawon. Saya enggak request toh. Oh, baru ngerti kalau Mas. Alin siapa, Mas? Alin siapa? Mas Busa sampai Sumatera. Oh, enggak, Dik. Belum. 24 jam menurut. Kalau kepilih jadi DPR ada program untuk janda-janda muda. Wah, kan saya kalau jadi DPR saya mau bikin aplikasi Halo Dek. Gimana sih? Ada lah. Nanti janda-janda terintegritas itu nanti bisa daftar di situ. Duda-duda juga atau yang mau nyari istri kedua, ntar akan saya permudah semua, Mas, masalah hal itu. Semua terangkum di aplikasi Halo Dek nanti. Tapi ntar kalau gue jadi DPR, gue bakal bikin itu aplikasi namanya Halo Dek. Jadi janda-janda terintegritas itu biar meregistrasi dirinya, kepalitan data dirinya, jadi mereka bisa mendapatkan jodoh-jodoh yang tidak seburuk jodoh-jodoh sebelumnya. Begitu. Akan hebat mudah. Bisik-bisik harganya, Mas. WA aja. WA udah gue cantumin nomor WA-nya. Mau hubungin langsung ke dia juga boleh. Halo Dek legal loh. Legal nanti itu gimana sih? Itu akan jadi saingan aplikasi Halo Dok. Masa-masa Halo Dok selesai nanti ketika aplikasi Halo Dek keluar. Gua ngeliatin film-film Jepang itu, Cina itu ini, kalau lagi pada nyabu begini. Kalau aplikasinya udah ada, jangan lupa praktekin, Mas. Oh iya, saya akan mempraktekkan cara menggunakan aplikasi itu. Siap. Masih di Jogja, Mas? Masih. Ke Jambi dong. Mas, belnya Mas Wildan dong. Di. Tak bel lagi. Wongnya ngebel aku. Loh, ayo aku pengen ngomong.
Dia ngepel aku lagi nge-live. Kopi masih. Habisnya mau nongkrong di mana Mas? Boleh kan? Boleh. Gua pengen makan mie ayam yang kemarin Mas. Enak banget mie ayamnya, ketagihan gua. Halo, Assalamualaikum Mas Wildan, maaf aku lagi nge-live. Siap Mas, perintah. Oh, oke Mas. Nggak apa-apa. Sampean nggak ada apa-apa kan? Sampean nggak ada apa-apa kan? Nggak ada masalah apa-apa? Aman ya? Nggih Mas. Oh siap. Nggih matur suwun. Ini Mas Moko siap meluncur. Nggih Mas. Suwun Mas. Derek buatan suhu dari Salatiga. Oh, mereka bikin sendiri Mas. Ada bengkel nih. Tetanggaku biduan palapa umur 30 tahun Mas. Janda cakep. DM lah, lu jangan manas-manasin doang. Kalau emang valid, DM nomor WA-nya, comblangin. Kalau jadi DPR sering kesana kemari, kalau sidang gimana Mas? Ngantornya sidangnya? Maksudnya gimana sih? Ya datang aja, ntar kalau gue udah di sono, lu gue live-in, gue kasih tahu aktivitas gue. Mas suaranya kok kadang kayak host Trans 7 yang, wah gue nggak tahu dari IG-nya. Mas aku udah beli baju yang Mas Rian pakai. Oh ya? Ini? Nggak usah sok galak lu, emang yang puyang lu doang. Kereta api semakin baik. Oh bagus lah. Saya Mas 27 tahun. Apapun rintangannya saya doakan Mas Rian selalu sehat dan tidak gentar. Jangan jadi jahat. Salam semua. Siap Mas? Saya nggak pernah jahat jadi orang Mas. Kalau dijahatin orang sering Mas. Apalagi gadis-gadis Mas. Waduh. Ditunggu kontrol bakar. Di mana? Di mana? Besok DMTI masuk Surabaya. Kapan kantor polisi Mas? Nungguin panggilan. Disidik kayak belum. Dengar-dengar sih isunya masih kurang alat bukti. Mas itu kira-kira truknya DP 1 juta angsurannya berapa Mas? Hah? DP 1 juta angsurannya 100 juta sebulan kali 2 tahun. Lagi di Jogja tuh Mas. Oh iya Mas. Mas suaranya kayak reportase. Ya nggak tahu dari IG-nya. Ngapain kantor polisi Mas? Curhat Mas. Kapan ketemu penyidik Mas? Ditunggu live-nya lu. Kok tanya sama gua? Tanya ke sana lah. Ntar habis dari sini gua mau ke Jalan Kaliurang Mas. Mau makan mie Mahendra yang kemarin. Itu mie-nya enak banget Mas. Baksonya juga enak banget. Kong. Sing duwe mie Mahendra ndingi takoki tetelane jono ora? Kok nyisakno Mas Rian. Engko teko kene tak mampir ono. Kontrol bakar ready. Oh siap Mas. Oh ini yang punya Coto Makassar itu ya? Apa? Mas Wildan lagi namanya koncone jadi. Saya jam piro bisa metu di. Iso disibuk. Oh. Ini sebelah mana Kaliurang? Di kilometer 14,5 Mas. Sebelah utaranya Universitas UII.
Ya pokoknya itulah. Bagaimana cocok mas kayaknya. Mas saya mau kirim rokok, alamatnya kemana? Ke ini, ketik garasi Mahendra Bekasi mas. Garasi PO Mahendra Bekasi. Keriputnya kelihatan, mana ada gua keriput mas, sembarangan aja lu. Orang kalau nge-live pada pakai filter gimana caranya sih mas? Biar kelihatan. Info kegiatan mas, gabut. Ngebagiain gua lah. Mas wisata kuliner nasi jamblang sama empal gentong Cirebon. Gue seneng tuh mas empal gentong, enak. Mas mohon saran mas, pacar saya 2, saya udah mau milih salah satu tapi dua-duanya pada nggak mau ditinggal. Gimana mas, pada ngancem masalahnya? Halu lu. Teks pidato sudah disiapin belum mas? Bakal apaan? Oh ini. Codan ton. Siap, gerak. Wah, gua dulu kalau gua seriusin pramuka gua udah jadi Danton sekarang mas. Dulu, kok sekarang? Dulu. Mungkin gua bakal kepilih jadi paskibraka, kepala paskibraka buat pengawal bendera waktu 17-an di Istana Negara. Itu kalau pramuka gua dulu gua seriusin, jadi tuh gua paskibra gua. Mas Rian hitam gemuk tapi kenapa saya ngefans ya? Wah kelainan lu. Mas dikatain udah tua sama istri saya. Masa mas? Enggak mas, keriput saya nggak ada mas, mulus. Kalau muka saya bolong-bolong iya, tapi keriput nggak ada. Lagi rame Rosalia Indah ada kehilangan ipet tuh mas. Capek gue ngasih edukasi dari tadi siang udah. Pasti paling juga udah ada yang nukil omongan gue, ngupload ke YouTube. Dengerin aja di sana. Lah gue dimarahin mulu sama bini gue nonton live-nya Mas Rian mulu. Mas Rian udah banyak yang bahagiain loh. Semakin banyak semakin bagus tuh, Dik. Lucena Hussein, bos. Mbak, gimana kabarnya? Siapa ya? Kalau mental gak kuat telat nikah, kalau mental kuat salah pilih pasangan. Itu mobil, lu WA tuh nomornya Lutfi yang kemarin mau demo nggak jadi. Mas, mobil komando dulu kan mogok terus gitu. Kemarin lu mau demo nggak jadi, tawarin ini mas. Oh ini mantep dia kalau pengen demo pagi ini nih. Nonton Mas Rian bawa ngantuk tidur mas. Ada planning nambah? Belum. Mas wayangi bapak badi duwi gawe nggih mas bulan baru. Selamat malam mas, sehat selalu mas. Siap. Itu lampunya hidup. Mas iki lampunya diuripan terus ora? Oh, aman katanya mas. Akinya aki kering yang build up. Jadi nggak ada busuknya, nggak ada matinya dia. Kang Rian ada unit mau dijual tahun 2014. Aduh, nggak dulu. Aduh. Lutfi kendir mas. Sosokan Lutfi itu, sosokan ngirimin surat pemberitahuan ke gua mau demo ke garasi. Ngancem bawa pasukan 100 orang. Alat demonya mobil komando, ban bekas, terus apa lagi kemarin? Telur busuk. Anjir gue jabanin lu sendirian, gue bilang. Kagak datang mas. Payah. Padahal udah gue tungguin mas sendirian. Malah kagak datang. Lemah dia. Saya kira lampu truk nyala buat nerangin Mas Rian. Kalau pengen nerangin gue mah dari depan, bukan dari belakang. Saya mau cari mas tahun 2014-an. Oh, mbak, DM nomor WA mbak. Saya ada barang. Murmer. Mobil kemarin pakai ban bekas lah mas. Kenapa nggak dicari? Kesenengan dia, gue cari bakal apaan? Apa urusannya gue nyari dia? Siapa dia? Siapa dia minta gue cariin? Penting dia.
Mas, lagi Rosin lagi rame soal kehilangan barang bawaan bukan tanggung jawab PO. Lah memang nggak cuman bis. Ini lo kalian gue terangin sekali lagi ya. Mau lu pesawat udara maupun darat maupun laut, semua barang bawaan yang kamu bawa sendiri, kamu jaga sendiri di dalam kabin, itu nggak ada satupun manajemen transportasi yang bisa diklaim ganti rugi atau bentuk apapun juga atas kehilangan barang tersebut. Beda kalau barangnya lu taruh bagasi. Sama kayak pesawat. Kalau lu naruh barang koper ke pesawat yang pakai troli itu, yang ikut roll, yang dititipin ke mbak-mbaknya di depan, yang taruh di bagasi pesawat. Nah, itu kalau hilang, rusak, itu ada klaimnya. Bisa diklaim. Tapi kalau lu bawa ke dalam kabin, terus hilang apa rusak, wah lu mau guling-guling, mau nyakar-nyakar tembok, nangis-nangis darah, kagak bakal digubris sama manajemen, minta ganti. Nggak bisa. Itu udah peraturan, Mas. Jadi menurut gua, Rosalia itu udah menjalankan SOP-nya dengan baik gitu. Sudah. Masalah bahasa penyampaiannya yang customer service-nya template, dalam artian template cuman jawabnya begitu aja. Ya, karakter orang kan beda-beda, Mas. Mereka kan digaji buat menjawab pertanyaan, bukan buat ini membahagiakan orang yang lagi sedih, ya kan? Tapi kalau bagasi pesawat hilang, rusak, bisa dapat santunan dari yang sudah. Jadi Rosalia ini sama, Mas. Rosalia ini juga jadi korban. Karena apa? Tindak sindikat kejahatan ini sindikat, Mas. Nggak mungkin ini perorangan, ini sindikat, Mas. Dia lagi nargetin Rosalia nih. Jadi manajemen Rosalia, gue yakin mereka punya orang-orang eksternal yang gampang dengan mudah mencari ini sindikatnya siapa, kepalanya siapa, di mana lokasinya gitu. Bukannya Mas Ren berpihak Rosin, bukan. Gue ini nggak membahas pihak, gue lagi membahas tentang SOP, peraturan di dunia transportasi. Betul, bukannya gue ngebelain Rosin, bukan. Kalau soal penumpangnya yang jadi korban marah, wajar. Wong dia kehilangan barang berharga. Mereka marah, ngamuk, maki-maki. Buat gue itu hal yang wajar, Mas. Konsumen. Begitu, Mas. Paham ya, Mas? Tapi gue nggak setuju dan nggak sepakat kalau ada tuduhan sindikat itu punya permainan sama kru. Nggak sepakat. Sindikat itu bekerja nggak butuh kru, Mas. Beda sama coro yang naik dari tengah jalan zaman bis-bis omprengan. Beda, mereka main sama kru memang. Tapi kalau untuk sindikat-sindikat yang model kayak gini, mereka itu naik ke atas bis dengan penampilan dan gaya yang jauh lebih rapi dari kalian. Terus mereka bayar tiket, Mas. Tahun 2008, 2009 gue pernah ngebersihin sindikat kayak gini. Dalam artian ngebersihin itu gue temuin sindikatnya, gue negosiasi supaya lu jangan sekali-sekali lagi masuk ke area perusahaan PO Haryanto. Itu pernah, Semarang dulu. Gue dulu pernah ngurusin sindikat-sindikat begini, Rawamangun, Semarang, sama Salatiga, Mas. Karena mereka biasanya kalau udah bertengger di satu PO dan ngerasa PO ini empuk, mereka akan bertahan di situ. Jadi buat gue Rosalia ini sebenarnya juga korban, Mas. Rosalia ini juga korban. Kena hujat, Mas, IG Rosalia Indah. Wah, itu yang hujat siapa sih? Ya situlah, orang kalau SDM nggak begitu baik. Kalian kalau ingat live gue dulu, tahun-tahun dulu kita sering banget lo bahas kayak gini, sindikat kayak gini. Dan memang modusnya kalau nggak yellow page, keramik. Itu udah dari dulu sampai sekarang. Iya, Mas, tapi para influencer nggak terima dengan jawaban kehilangan barang bukan tanggung jawab kami. Itu template, Mas. Yang dia katakan betul. Semua barang, lu mau naik transportasi darat, udara, kereta sekalipun, kehilangan barang yang lu jaga sendiri dalam kabin, itu bukan jadi tanggung jawab perusahaan. Betul. Betul. Nggak salah jawaban kayak gitu. Cuman mungkin cara ngejelasinnya, Mas, yang kurang. Oh, yellow page. Nggak tahu, itu modus mereka dari dulu.
Benernya era-era 2010 ke atas itu, 2012 ke atas mereka udah ganti keramik mas. Tapi sekarang aku masih pakai yellow page, makanya gue tadi sempat ketawa. Ini mereka dapat yellow page dari mana belanjanya? Aduh. Lah Basecamp Jogja, Derek Damel, salam Damel Bos Edi. Oh siap mas, iya lagi tempatnya Mas Edi. Sama kayak kita komplain ke CS Halo BCA, ya kan? Gitu-gitu aja jawabnya. Gue pernah mintain nomor HP-nya, WA-nya nggak dikasih mas. Terus gue pengen anggap dia judes ketus, enggak. Karena mereka bekerja sesuai dengan porsi mereka dan menjawab sesuai dengan SOP standar operasional perusahaan mereka. Jadi nggak ada salah. Kecuali kalau barangnya lu titipin kru, ditaruh di bagasi, hilang, itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Tiap perusahaan punya kebijakan beda-beda. Ada yang 10 kali dari harga tiket, ada yang 20 kali dari harga tiket. Ya banyak cara penanganan lah. Tapi biasanya ada kontribusi atau ada pertanggungjawaban dari perusahaan kalau barangnya dititipkan ke kru, ditaruh di bagasi. Begitu ya mas, bukan saya membela Rosalia, bukan. Saya hanya menjelaskan ini loh standar operasional perusahaan transportasi. Cuman gara-gara ini bis, akhirnya orang ngiranya jadi kayak nggak pengalaman lah, apalah, dianggap nggak profesional. Padahal andai lu mengalami hal yang sama di dalam pesawat mas, sama SOP-nya. Jogja mana mas? Di Merapi View. Mas tanggal berapa? Gue hari Jumat ada acara di Klaten mas. Berarti gue mungkin sampai Jakarta Sabtu Minggu. Saya pernah kehilangan HP di PO Pala Kencana jurusan Bandung Solo. Lah HR itu jalan segitu banyaknya per hari. Lu pikir nggak ada masalah kayak gini mas? Ada. Banyak. Kalau soal orang komplain CCTV lah apalah, lah CCTV kan bukan persyaratan mas, ya kan? Kalau ditanya berarti Rosalia nggak aman? Oh nggak bisa. Menurut gua Rosalia sudah apa ya? Sudah memenuhi kriteria armada yang aman dan nyaman. Entah itu standar atau maksimal, tapi itu udah memenuhi syarat masalah itu. Korban merasa pihak Rosalia Indah lalai mas. Ya suka-suka dia lah mas. Orang kalau marah kan bebas mas. Orang ngerasa dirugiin bebas. Dia ngerasa kehilangan, marah, wajar. Dia konsumen, dia beli tiket, wajar mas. Nggak ada yang salah sama hal itu. Pasang CCTV biar aman mas, jangan salah ya. Gue pernah survei mas di terminal dulu, terminal Kudus. Beberapa konsumen nggak suka ada CCTV di dalam bis karena mereka merasa privasi mereka terganggu. Jadi kalau masalah CCTV itu benernya relatif. Aku tuh paham kak. Masalah relatif itu mau pakai silakan, nggak pakai silakan. Karena nggak ada aturan pemerintah yang merujuk tentang hal itu. Sebenarnya yang dipermasalahkan masalah CS yang responnya yang nggak respon dengan baik. Ya itu tadi mas. CS kan beda-beda. Kalau CS-nya mungkin gue bakal bicara panjang lebar. Tapi kan kadang ada CS yang sifatnya memang template mas. Mereka jawab sesuai dengan kapasitas mereka dan standar operasional yang mereka ketahui. Jadi mau disalahin juga gimana, namanya juga kerja. Aduh. Kamu katanya mau PCP apa kok malah template CS-nya jelek mas, kurang humanis. Ya mungkin itu nanti manajemen Rosin pasti akan negur mas, nggak mungkin enggak. Emang lu ngomong gimana sih sama dia? Pasti tanya. Saya jawab begini pak gitu. CS kali perusahaan ya kan itu masalah komunikasi ya. Jadi tergantung orang lah. Kalau orang yang lagi emosi, nerima omongan sebaik apapun dia tetap marah. Oh iya. Sampai tetap bantu mas. Maaf mas, nggak
nggak usah ngurusin itu lalu. Suara Mas Rian jadi merdu. Mas bilang visi misi nanti buat nyalek. Visi misi ntar lah kalau udah jadi. Kalau udah jadi baru gua kampanye Mas. Kalau belum jadi ngapain? Ngobrol janji. Nah, nggak usah. Kita tuh gini loh Mas. Bayangkan posisi kita di posisi CS. Bayangkan kita di posisi kita sebagai korban. Gitu. Makanya gue tuh selalu menerima Mas. Semua emosi atau keluhan atau bentuk komplainan, baik itu pahit ataupun manis di bidang jasa ya. Kita kan pelayan jasa Mas. Sama kayak lu jualan deh, lu pedagang, lu jualan pelayanan. Konsumen lu itu mau marah, mau dia bener atau salah, enggak, tugas lu satu Mas, minta maaf. Karena apa? Karena mereka beli tiket Mas. Tuh. Lu pernah gue ceritain kan dulu yang penumpang gue ngamuk-ngamuk ke gue, tiket disobek, dilemparin ke muka gue, sampai muka gue diludahin di depan orang banyak. Apa yang gue lakuin? Emang gue pukulin orangnya Mas? Kagak Mas, gue minta maaf Mas. Gue minta maaf. Karena apa? Karena gue sadar diri Mas, saya ini pelayan. Kita ini babu Mas, pelayan jasa. Demi Allah Mas, itu kejadian nyata. Kudus banjir, orang ketinggalan bis. Ya benernya gue nggak nyalain dia lah, karena kan bis pada parkir di depan terminal semua, nggak ada yang masuk. Banjirnya sepinggang Mas, sepaha atas. Bisnya dia udah jalan, gue ikutin bis belakangnya, pindah belakang, ngamuk deh Mas. Mau gimana? Ada penyusup Mas, setiap Mas Rian live biasa, biarin aja. Tapi kalau Januari apakah sudah Insya Allah sudah Mas, orang ini udah dikerjain kok. Paling Ciperang Dinone jadi nih, 05. Wes dipil Mas Wildan urung. 05 dari Pak Anu wis tapoli yo. Wis tapoli. Berarti sesuk wis urip ya. Jam 9-an. Mas kok ada truk lagi gue tawarin Mas, kali lu butuh mau. Apa aja menghargai Bapak gitu. Satu rumah itu enggak ada yang menghargai Bapak. Wih, Andi curhat sama anaknya. Satu rumah nggak ada yang menghargai bapak, katanya begitu Mas. Ayah macam apa dia? Ya Allah. Masa dia ngomong begitu sama anaknya? Satu rumah nggak ada yang menghargai bapak, dia bilang. Maksudnya apa coba? Ayah macam apa dia? Gue nggak dengerin Andi ngomong sama anaknya, kadang pengen anaknya udah gede Mas, perawan Mas. Cakep anaknya. Jadi mantu. Ada yang mau daftar mantunya Andi gak? Cicir apa kampus bungkus? Kaget gue. Kuping gue kan nggak budek. Dia ngomong sama anaknya begitu kan gue senyum Mas jadi Mas. Oh enggak, saya pindah. Dek mau nggak jadi istri kedua? Tuh ketawa, mau dia ketawa. Dek mau nggak jadi istri kedua Dek? Wih, teman bapak katanya. Aduh. Cakep anaknya itu. Sumpah, tadi gue lihat dia video call di sebelah gue. Udah gede anak. Umur berapa dia anak Odi? 20. 20 tahun Mas. Kurus, tinggi, lancir. Mas gak kangen sama kangen, kangen masih kontek-kontekan kok. Enggak ada itu dari bapaknya bilang istrinya berapa. Setiap apelin anaknya ntar rokoknya 2 bungkus, bukan gue yang ngasih, Andi yang ngasih gue. Oh iya, kamu tanya tak kembali. Loh, anakmu umur 20 lah, berarti gue rapi umur piro nih? Aku rapi tahun 2000. Oh iya, Enio.
paham. Anaknya udah paham. Lagi Reno nih gini. Yo, aku harus iki to. Oh, Itu motornya di itu gone to. lo memang tuh. Lah ono apa nunggu nih Rono? Hah? Apa turunnya kono? Ya ki mau Marcel WA Mas, motor itu juga Mas. Itu gini nih kene. Ya becek-cek ya itu. Apa isane? Boleh. Berdone. Anak dari istri keberapa Mas? Kalau umurnya 20 berarti anak dari istri pertama. Kalau namanya untuk jasa pelayanan kalau di komplain ya biasa, biasa. Betul. Dulu 400. Betul. Tuh. Towing lo Mas. Ini towing Mas. Di setting towing sama dia. Lu lihat postingan Instagram gue terakhir lah. Lihat. Lu dari mana no? Dari mana? Dari rumah tuh. Belum tahu. Lah pucune Hakim Andi itu udah pernah nikah 6 kali Mas. Ngono ya dicetak-cetakin nek. Lah wong takok kok. Lah wong takok disauri kok. Piye? Iya. Derek Mas bukan towing. Oh, iya, derek Mas. Maaf. Ralat. Bukan towing, derek. Mobil derek. Tadi kemarin saya baca komplain MTI nggak dapat makan malam lagi, gimana Mas? Memang udah nggak ada makan malam lagi. Dan penumpangnya lebih banyak komplain Mas kalau makan malam, telat mulu. Sekarang alhamdulillah nih penumpangnya udah mulai balik. Udah Mas, nggak usah ini. Udah ada yang ngurusin sendiri. Repot-repot. Makasih. Enggak lah. Oh enggak jadi ya. Itu aja cuma bohong-bohongan. Ada si Jeswira ya? Di. Coba takon Adi. Balik ke snack lagi, MTI. Salam dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Siap Mas. Wah, deket Mas. Bukan towing Mas, maaf. Salah ralat. Derek Mas. Diplomat sama kayak filter gak rasanya. Filter GP Surya 16 apa Surya 16? Beda lah. Hampir sama. Surya itu GP filter itu ini Mas. Opsi kedua gua kalau diplomat nggak ada. Lampu mobilnya kok hidup Mas. Pamer aki Mas. Pamer aki. Mau gue liatin loh. Katanya Pak. Nih gue liatin nih. Tuh, gila Mas. Tinggi bannya setengah sedada gua Mas. Wah ini buat evakuasi berat-berat ini Mas. Ini 4 WD loh Mas. 4 WD berarti bannya muter semua. Matic. Ini pernah dipakai di Paris Dakar buat rally. Tenaganya jangan ditanya Mas. Monster ini Mas. Gagah banget cuy. Masih ori semua. Kilometernya baru 2.500. Kalau orang lain malah apa? Diaman. Salam Mas buat Mas Edi owner. Oh siap. Iya kalau maksud gue gardannya depan belakang 4 WD.
Sepil komisi penjualan direknya berapa mas? Gua kalau nolong teman nggak pernah mikir komisi mas. Dikasih syukur, nggak dikasih kebangetan. Itu aja. Aduh. Kuningan jadi ini kapan? Kuningan akhir Desember ini paling targetku. Tahun ya? Hah? Tahun. Setahun. Oh akhir Desember ini. Iya. Setahun. Hah? Ngomong. Berarti kenalan sama dia itu. Aku kenalin. Hati-hati loh kak, kamu nih. Nama siapa sih? Berarti aku bisa ketemu kita ngeter ke Kuningan ya. Kangen lah. Coba kamu main di rumah sendiri. Bapak was-was apa? Tenang deh, ada Ngedengerin Andi ngegombalin bininya. Bininya, anaknya. Saya dari Jember, kapan ke Jember? Oh siap, kapan-kapan. Itu yang dilas mobil damkar atau yang lain ya? Kok masih nyala? Ini bukan damkar, derek. Mas motor. Mas motorku bensin ente perlu diderek iki tolong. Enggak mas, kajen aja, Karanganyar kajen. nomor WA ya deh, jangan lupa ya. Kalau kamu bilang nggak punya uang, kasih nanti. Iya, bukan menjadi. Lu di mana? Lu nggak bulan madu bini lu? Mas gak jadi ke Solo? Belum ke Solo. Besok. Gua di sini Jumat ntar ke Klaten, langsung bablas Solo. Lu bulan madu kemana? Vika lu ajak bulan madu kemana? Kita punya kartu asnya. Salam dari Salatiga mas, siap. Bisa ada yang jalan? Alhamdulillah jalan. Penuh semua hari ini dari barat sama timur. Lagi rame Natal dan Tahun Baru. Baru dapat buku nikahnya dari Amil 30 menit yang lalu. Baru bisa mikir bulan madu. Ada satu lagi. 400 dibilang sedikit. Wah itu kalau dengar berjam-jam. Kalau dengar berjam-jam. Loh, no, lu kok bisa lewat dari sono? Ada jalannya sono? Oh ini jalan? Gue kira gang buntu cuy. Jalan baru, udah. Truk rally Dakar. Coba mas rem tangannya lepas mobil dereknya. Salam dari Jepara mas. Oh siap mas. Jangan lupa mas bantu sosialisasi pencalekan saya. Rame banget mas di sini. Mas di karoseri Adi Putro, lu cerewet amat sih mas. Yang masukin Adi Putro siapa? Pertanyaan dari tadi yang rada mutu lah. Di mana mas? Di Merapi View mas. Astagfirullah. Papa Bang Enyan mana? Lu nanya yang ada aja lah Run. Nanya yang kagak ada. Jam berapa sekarang? Udah ya, perut gue lapar, gue pengen makan ke bakmi Mahendra yang kemarin. Tuh nanya Adi Putro buat konten. Lu kalau pengen nyari makan dari konten gue jangan bikin gue kesel lah. Nanya spam itu aja. Udah dijawab sekali, 2 kali, 3 kali. Masih tanyain lagi.
Lu kalau nyari makan dari konten gue, jangan bikin gue kesel. Ntar rezeki lu nggak berkah. Kapan Mas MT ada di Pasar Kemis? Wah, ntar Mas, nunggu perkembangan. Mas mau dikirimin rokok nggak? Siap, mau gua. Kan kamu dari temen. Ya kamu yang udah aku. Mau lihat di Bele, Cil? Cisuwiran di? Malah tunggu. Ini kita. Tarik tak? Ah, Tarik tuh kok, Bang. Ya, bapaknya. Cisuwiran di tak tinggal ya, referensi untuk caleg wilayah Tangsel, kalau ada dari PKN coblos aja Mas, bantu-bantu threshold Mas Anas PKN. Terus apa mangkat Mas Wilson apa mangkat lagi jadi? Lagi sambil lagi. Jam berapa? Hah? Jam berapa? Iki saiki? Jam berapa? Oh. Info lokasi Mas tak kirim di Promat. Lokasi sekarang. Oh iya, dadakan masih ada. Masih ada? Ah, yes. Satu. Kita mangkat ah. Kita mangkat sih. Ayo di, cus. Nunggu deh ini. itu teleponnya nanti Bapak Mas jalan. Mas, tak tinggal saya ya. Apa neng gone koncoku? Itu Neng kali orang 14,5 endi ya berarti ya? 12,5 ya kemarin begolan. Iya, Euronon ya panjen. Atur atau gini? Nggak sampai 15 menit. Ah, ayo cus. bahwa Engko aku tak merapat renenah ya kena ning garasi ya kena engko. Ngenteni Aris saya posisine nang ndi. Yes Mas gitu ya, ntar sambung lagi. Oke. Dadah. Assalamualaikum.